Ingat, ini ruangan yang sangat nyaman buat kalian bisa bercerita apa saja. Tidak ada penghakiman di sini. Kita fokus hari ini pada hearing dan validasi perasaan kalian satu persatu. Oke? Kita mulai dari mana ya? Dasim. Sepertinya minggu lalu kamu ingin pensiun dini. Kenapa? Saya burn out, Dok. Harga diri saya hancur. Kenapa? Target kamu makin alim. Kebalikannya, Dok. Saya ingat betul hari itu. Selasa Kliwon. Energi negatif lagi di puncak-puncaknya. Saya masuk ke apartemen mereka saat suaminya, Rio, baru pulang. Istrinya, Sita, lagi main HP. Saya bisikan Sita soal notifikasi mencurigakan. Dan boom, meledak. Kamu chat sama siapa ini? Sama teman. Teman? Teman dari mana yang berduaan aja di dalam kamar hotel? Kerjaku. Masih bisa kamu nyelak ya? Ini udah ada bukti nyata loh. Sudah lah. Habis dari kamar hotel kamu langsung transfer uang kan? Kelai terus capek aku gini terus. Bagus, kamu pikir cuma aku aja yang capek di rumah tangga ini? Sudah, mau apa? Mau apa? Ya udah, mending kita pisah aja. Cerai dasar. Cewek gak bener kamu. Kurang ajar kamu ya. Lah, berhasil dong. Di sini poinnya. Cut. Bagus. Wah, Coba lihat dulu, kita Jadi lihat konten menarik nih. Coba lihat. Wah, bagus banget nih peran di sini, Beb. Iya sih. Natural banget kamu ditawakan Nampara. Sumpah, aku Iya. juga Nampara bagus gak sih? Bagus banget. Program Jadi nggak perlu mulai. itu lagi kali ya. Nggak usah. Nanti judulnya harus KDRT, biar viral. Ya. Viral yang hubungan keluarga kalian itu rusak bener diganggu sama jin Dasim. Iya benar. Benar diganggu jin Dasim. itu fitnah saya, Dok. Mereka cuma acting. Mereka memonetisasi kehancuran rumah tangga. Saya yang setan saja, Dok, tidak kepikiran mencari duit dari situ. Oke, sepertinya peranmu ini terdistrupsi oleh krisis eksistensi akibat ekonomi kreator ini. Ini gejala dekadensi intelektual manusia yang semakin meningkat. Kamu harus waspada, Dasim. Akhir-akhir ini, konten-konten perceraian seperti ini, itu lagi FYP di platform media sosial. Sudahlah, kita ke... Kanzab. Saya lihat dari tadi wajahmu tuh terlihat depresi berat. Ada apa? Job desk saya kan bikin manusia malas ibadah, lupa rokaat, bikin ngantuk pas lagi dengan khutbah. Terus masalahnya di mana? Kemarin saya mendatangi seorang remaja, si Agus. Waktu azan sedang berkumandang, saya sudah siap tiup matanya biar berat. Jangan sholat. Goblok! Lagi goblok anjir. Maju astaga, ngapain mundur astaga. Astagfirullahaladzim. Woi, masalahnya dia nggak sholat. Gimana mau bisikin waktu sholat? Orang dia aja nggak sholat. Jangan ketawa ya kamu. Yang lebih parahnya lagi, yang sepertinya itu banyak. Jadi distraksi digital itu lebih kuat dibanding dengan godaan goib, begitu? Jauh. Saya merasa kalah dengan algoritma TikTok. Mereka bisa scroll 3 jam tanpa henti dan main game menatap layar lebih khusyuk daripada saya menggoda mereka untuk berbuat musyrik. Saya merasa usang. Nah, kalau kamu Jalambur, kenapa? Kamu kan ahlinya dalam transaksi haram dan penipuan. Zaman sudah berubah dok. SOP, standar operasional prosedur dari zaman Fir'aun sampai tahun lalu cuma ngurangin timbangan. Campur beras sama kerikil atau
atau copet dompet. Tapi kemarin saya kena mental di sebuah kamar kos. Diki, uangmu habis. Ayo, buka dompet teman sekamarmu lagi tidur. Ambil 100.000. Woi, aku nyuruh ngambil 100.000. Kenapa kamu ngutangin dia 15 juta? Bunganya 3% lagi sehari. Kalau temanmu bangun itu tiba-tiba dia punya utang seharga motor metik. Lebih parah lagi, dipakai buat main judo. Sangat memukau. Luar biasa. Kalian harus paham. Salambur, yang dilakukan pemuda itu bukan kejahatan ekonomi konvensional. Secara psikologis dan sosiologis, ini mahakarya yang luar biasa. Predatory engineering. Berapa? Gak tahu. Walhan, sekarang giliran kamu. Saya ini anak iblis. Harusnya saya yang jahat, Dok. Tapi manusia sekarang. Igor. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Oh iya salah. Allahumma lakasum tuh. Wa bika. Oh iya. Aduh ya Allah, tolong. Allahu la ilaha. Nah, tabi'inya 2 harokat. La ilaha illahu. Loh, kenapa kamu ajari? Ya supaya bisa digoda, Dok. Mau digoda pas sholat. Waduh, orang tuanya juga ngajarin. Masa saya anak setan harus punya anak manusia juga? Bukan kami yang bikin. Mereka self-service. Mereka untuk bayar dosanya. Jadi kesimpulannya, kalian itu sudah merasa terancam karena manusia itu sudah berevolusi dan lebih destruktif daripada kalian semua. Bukan cuma destruktif. Mereka kreatif dalam hal kejahatan. Kami punya bakam godaan. Manusia, no limit. Mereka bisa membunuh karakter orang lain cuma pakai jempol di kolom komentar. Tapi kami sadar satu hal. Dunia tidak butuh kami lagi. Percuma ada pembisik jika hati mereka sendiri yang memproduksi niat jahatnya. Mereka saling menghancurkan. Murni, sadar, dan tanpa bisikan. Betul. Setan zaman sekarang bentuknya daging dan darah. Mungkin kita harus pensiun. Buka usaha yang geprek di pinggir jalan lebih aman. Oke, silahkan berdiri, ikutin kata-kata saya. Aku hebat,
Aku hebat. Lebih nyaring lagi. Aku hebat. Aku hebat. Aku berharga. Aku berharga. Pekerjaan hanyalah profesi, bukan identitas. Pekerjaan hanyalah profesi, bukan identitas. Manusia mungkin lebih licik, Manusia mungkin lebih licik, tapi kami punya integritas. tapi kami punya integritas. Ayo lebih nyaring lagi. Aku baik. Aku baik. Amatir.